Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya Siti Nur Halimah dengan NPM 412423120468 dari kelas M21B akan memaparkan hasil laporan magang saya selama di PT Pindad. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak telah menginisiasi modernisasi administrasi perpajakan melalui peluncuran sistem Cortex. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan PMK Nomor 81 Tahun 2024 sebagai salah satu BUMN terkemuka di bidang manufaktur, PT Pindad mulai mengadopsi sistem ini sejak Januari 2025 untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi proses bisnis perpajakan. Namun, pada tahap awal implementasi muncul kendala seperti stabilitas sistem yang belum optimal, tantangan penyesuaian antar muka pengguna, serta kesiapan sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, kali ini saya akan membahas lebih detail mengenai implementasi sistem ini khususnya dalam pengkreditan faktur pajak masukan di PT Pindad. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang esensial digunakan untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berkelanjutan. Pajak pertambahan nilai atau PPN dikenakan pada nilai tambah di setiap proses produksi atau distribusi barang dan jasa oleh wajib pajak. Di sisi pengusaha kena pajak atau PKP, pengelolaan pajak masukan yang tepat sangat penting agar dapat melakukan pengkreditan PPN sesuai aturan seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja dan PMK terbaru. Sistem Cortex Administration System atau CTAS adalah infrastruktur utama reformasi perpajakan yang bertujuan menyederhanakan proses bisnis sekaligus meningkatkan kualitas data administrasi perpajakan, sehingga membantu DJP dalam pengawasan dan pelayanan pajak secara digital. PT Pindad Persero berawal dari bengkel senjata konstruksi Winkel yang didirikan oleh Daendels di Surabaya pada 1808 dan berkembang menjadi berbagai instalasi militer di bawah Belanda. Lalu, dipindahkan ke Bandung dan dilebur menjadi Artillery Inkrintigen di masa pendudukan Jepang. Instalasi tetap berjalan dengan perubahan nama menjadi administratif. Setelah kemerdekaan, fasilitas ini direbut oleh pemuda Indonesia dan beberapa kali berganti nama dan status. Hingga akhirnya dikelola oleh TNI Angkatan Darat sebagai Pabrik Senjata dan Mesiu atau PSM, lalu Pabal AD, dan kemudian menjadi Pindad. Dalam perkembangannya, Pindad aktif memproduksi senjata, amunisi, dan perlengkapan militer sambil mengembangkan produksi non-militer. Untuk meningkatkan efisiensi dan kemandirian, pada 29 April 1983, Pindad resmi beralih menjadi perusahaan milik negara yang berbentuk perseroan terbatas atau PT di bawah arahan Prof. Dr. ING B.J. Habibie dengan produksi produk sebanyak 20% militer dan 80% produk komersial. PT Pindad adalah perusahaan BUMN yang memiliki visi menjadi industri pertahanan dan keamanan terkemuka dengan daya saing yang global. Misi perusahaan mencakup penyediaan peralatan pertahanan yang mendukung kedaulatan negara, memperkuat posisi dalam rantai industri global melalui kemitraan strategis, serta mendorong kemandirian teknologi dengan inovasi yang berkelanjutan. PT Pindad juga bertujuan membangun ekosistem industri pertahanan nasional yang berkelanjutan dengan struktur organisasi yang terintegrasi untuk mendukung visi tersebut. Kita akan memasuki bagian pembahasan dari laporan magang yang telah saya buat. Untuk proses pengelolaan pajak masukan di PT Pindad dilakukan melalui 4 tahap penting. Untuk tahap yang pertama itu ada persiapan dan verifikasi data awal. Pada tahap awal ini mencakup kegiatan pengumpulan, identifikasi, dan validasi data sebelum dimasukkan ke dalam Cortex. Fokus utamanya adalah memastikan kelengkapan dan keakuratan faktur pajak yang terdiri dari penerimaan dan identifikasi dokumen sumber. Dengan penerimaan faktur pajak masukan beserta dokumen pendukungnya, yaitu lembar kontrol dari Departemen Verifikasi dan Akuntansi.
Yang kedua, selanjutnya dilakukan ini masih membahas tentang poin pertama tadi. Selanjutnya dilakukan identifikasi terperinci terhadap salinan faktur pajak dengan memberikan catatan pada lembar kontrol yang mencakup nomor dan tanggal agenda pajak, klasifikasi PPN apakah termasuk WAPU dengan kode 03 ataupun non WAPU, identifikasi PPH dari PPH 21, 22 atau PPH 4 ayat 4 ayat 2 maksud saya, dan metode pembayaran yaitu ada SKBDN dan transfer telegrafis. Lalu ada penyusunan dan pengelolaan agenda pajak sebagai kontrol internal yaitu agenda pajak gabungan yang terdiri dari WAPU dan non-WAPU dan agenda pajak khusus WAPU. Setiap faktur pajak dicatat dalam agenda pajak tersebut dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu pemberian nomor pengendalian internal. Jadi setiap faktur pajak fisik diberikan nomor urut sesuai dengan agenda pajak untuk memudahkan penelusuran serta pemeriksaan atau audit. Yang kedua ada pencatatan informasi terperinci. Detail transaksi secara menyeluruh meliputi nama vendor, nomor dan tanggal agenda pajak, alamat, NPWP, nomor seri faktur pajak, ID TKU atau NIT TKU, nomor pemesanan pembelian atau PO atau purchase order, metode pembayaran, dan dasar pengenaan pajak atau DPP, nilai atau PPN, serta jenis dan nilai PPh yang dipotong. Kolom keterangan diisi dengan catatan yang relevan, kecuali untuk transaksi dengan PPh 22 tidak mencantumkan keterangan. Data yang terhimpun kemudian diolah menjadi laporan terperinci dan diserahkan kepada Departemen Akuntansi dan Keuangan. Laporan ini juga berfungsi sebagai buku pembantu pajak masukan yang mendukung proses penjurnalan, rekonsiliasi dengan sistem akuntansi utama, misalnya SAP, dan memastikan pencatatan PPh yang telah terkait dan akurat. Untuk proses terakhir dari poin pertama itu ada verifikasi dan pemisahan dokumen fisik. Tahap persiapan diakhiri dengan verifikasi penting untuk memastikan kesesuaian nilai DPP dan PPN antara dokumen fisik dengan data yang tercatat di agenda pajak. Setelah divalidasi dokumen fisik dan dipisahkan berdasarkan kualifikasi kode PPN-nya, kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu pengkreditan pada sistem Cortex. Pada tahap ini adalah data faktur pajak masukan yang telah diverifikasi, dimasukkan dan dikreditkan melalui platform perpajakan pemerintah, yaitu sistem Cortex dengan 3 langkah. Yang pertama, input data ke sistem. Proses pengkreditan dimulai dengan memasukkan nomor seri faktur pajak dari agenda pajak ke dalam kolom yang relevan di aplikasi Cortex. Yang kedua, ada validasi status faktur pajak. Sistem Cortex digunakan untuk memvalidasi status setiap faktur pajak. Hasil validasinya menentukan tindakan selanjutnya. Yang pertama ada sah dan dapat dikreditkan. Yang kedua ada tidak sah atau dibatalkan. Untuk sah dan dapat dikreditkan, faktur pajak yang sah akan menampilkan status persetujuan atau approval jika pengkreditan telah diubah oleh sistem. Akan muncul ikon panah bolak-balik nanti. Yang kedua ada tidak sah atau dibatalkan. Jika validasi gagal, hal ini menunjukkan bahwa faktur pajak kemungkinan telah dibatalkan oleh vendor. Faktur pajak dengan status ini tidak dapat dikreditkan dan harus ditandai dibatalkan pada agenda pajak internal sebagai tanda saja. Yang terakhir ada penentuan status pajak. Faktur pajak yang dinyatakan sah selanjutnya ditentukan status pengkreditannya, yaitu dikreditkan atau tidak dikreditkan sesuai dengan kebijakan perpajakan dan klasifikasi yang telah ditetapkan dalam agenda pajak. Prosedur ini berlaku untuk faktur pajak WAPU maupun non-WAPU. Perlu dicatat bahwa dokumen lain yang dipersamakan dengan faktur pajak, misalnya dokumen dari pelabuhan, mungkin memerlukan waktu validasi yang lebih lama ke dalam sistem. Sebagai catatannya, masa pengkreditan untuk pajak masukan atau WAPU yaitu selama 1 bulan berjalan, sedangkan untuk non-WAPU adalah 3 bulan berjalan. Faktur pajak yang melewati batas waktu tertentu harus dibatalkan dan diganti dengan yang baru tersebut maksud saya. Selanjutnya, untuk langkah yang ketiga itu ada rekonsiliasi data dan penerbitan kode billing.
Tahap ini bertujuan untuk memastikan integrasi dan kesesuaian data antara catatan internal dari agenda pajak dengan sistem Cortex dan data akuntansi sebelum pelaporan dilakukan. Ada 4 langkah. Yang pertama ada rekonsiliasi status pengkreditan. Dilakukan pemeriksaan ulang pada sistem Cortex untuk memastikan seluruh faktur pajak telah memiliki status persetujuan dan status pengkreditan yang sesuai dengan catatan internal pada agenda pajak. Yang kedua ada penerbitan kode billing. Proses ini diawali dengan pembuatan konsep surat pemberitahuan atau SPT masa PPN untuk periode yang relevan. Selanjutnya dilakukan rekonsiliasi pada menu rekapitulasi SPT dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, membandingkan total pajak masukan. Total nilai pajak masukan pada agenda pajak dibandingkan dengan total pajak yang tercantum dalam rekapitulasi SPT pada sistem Cortex. Yang kedua, memverifikasi perincian faktur pajak. Pemeriksaan detail pada formulir B2 untuk pajak masukan dengan kategori WAPU yang dikreditkan dan B3 untuk pajak masukan yang tidak dikreditkan atau mendapatkan fasilitas. Lalu ada melakukan verifikasi silang, yang mana verifikasi akhir dengan data yang akan diserahkan ke Departemen Akuntansi. Lalu ada penerbitan kode billing. Apabila seluruh data telah 100% sesuai terkonsiliasi, sistem akan secara otomatis menghitung status PPN, apakah kurang bayar atau lebih bayar. Untuk PPN yang kurang bayar, sistem akan mengarahkan pada proses penerbitan kode billing sebagai dasar pembayaran pajak. Lalu kita akan memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu pengendalian internal atas pembayaran dan pelaporan. Prosedur pengendalian pembayaran yaitu sebelum pembayaran dilaksanakan, sebuah rekapitulasi pembayaran akhir yaitu daftar nominatif faktur pajak dan surat setor pajak disusun berdasarkan agenda pajak. Dokumen ini beserta kode billing yang telah dibuat diserahkan kepada Departemen Pembendaharaan atau Treasury atau Keuangan untuk diproses. Prosedur ini penting untuk menegakkan prinsip pemisahan fungsi yaitu separation of duties dan menciptakan jejak audit atau audit trail yang jelas, serta pembayaran berhasil divalidasi dengan diterimanya bukti penerimaan elektronik atau BPE dan bukti penerimaan negara atau BPN. Proses pelaporan SPT akhir dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan. Lalu kita akan masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Implementasi sistem Cortex di PT Pindad telah membawa perbaikan signifikan dalam efisiensi pengelolaan pajak melalui integrasi proses yang terstruktur dan digitalisasi data. Namun, masih terdapat hambatan seperti kecepatan respons sistem dan adaptasi antarmuka yang memerlukan pelatihan berkelanjutan bagi SDM. Selain itu, ketelitian manual dalam verifikasi faktur tetap penting untuk memastikan kepatuhan dan menghindari kesalahan pelaporan. Keberhasilan implementasi jangka panjang sangat bergantung pada stabilitas sistem, peningkatan kapasitas SDM, dan kesiapan keseluruhan pihak dalam menghadapi perubahan teknologi perpajakan. Demi optimalisasi pelaksanaan Cortex, PT Pindad perlu terus memantau stabilitas sistem hingga benar-benar mapan. Perusahaan juga harus menyusun panduan operasional yang jelas dan menyelenggarakan pelatihan berkala untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan karyawan dalam menggunakan sistem. Hal ini penting agar pergantian teknologi tidak mengganggu proses bisnis dan pelaporan pajak berjalan dengan lancar. Sementara itu, untuk Universitas Vinaya Mukti, yang pertama, integrasi kurikulum dengan teknologi terkini. Mengingat implementasi Cortex dan sistem perpajakan digital lainnya, program studi dapat memperbarui kurikulum untuk lebih mengintegrasikan materi terkait teknologi perpajakan terkini, misalnya penggunaan Cortex dan ISPT. Yang kedua, peningkatan pembelajaran praktis. Mendorong lebih banyak studi kasus atau stimulus penggunaan aplikasi perpajakan di dalam perkuliahan untuk memperkuat kemampuan kognitif dan praktis mahasiswa, sehingga tidak perlu terlalu banyak mengingat kembali materi dasar saat magang. Yang ketiga, jaringan dengan industri. Memperkuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN swasta untuk memperluas peluang magang dan memberikan wawasan lebih mendalam kepada mahasiswa tentang kondisi nyata dunia kerja.
Lalu selanjutnya kita masuk ke refleksi diri. Selama menjalani magang di PT Pindad, saya belajar banyak hal. Saya juga memperoleh pengalaman praktis yang sangat berharga dalam pengaplikasian teori akuntansi dan perpajakan, khususnya penggunaan Microsoft Excel dan pemahaman sistem Cortex. Saya juga belajar mengembangkan soft skill seperti inisiatif, komunikasi, dan kerjasama tim yang sangat diperlukan dalam lingkungan kerja. Lalu, tidak lupa dalam lingkungan kerja yang profesional ya, dan pengalaman ini juga mendorong saya untuk terus meningkatkan kemampuan baik teknis maupun interpersonal sebagai bekal karir masa depan di industri BUMN. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatian waktu Bapak dan Ibu juga rekan-rekan sekalian. Terima kasih.